Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di Istana Ilahi Hongmeng, di Aula Tianzun. Jingyun, kamu di sini, ucap Li Xin yang berada di samping Lingxia Tianzun, tersenyum ketika dia melihat Tan Yun masuk. Melihat bahwa Li Xin sangat antusias dengan Tan Yun, Zhao Wuyi di aula utama semakin marah. Iya, setelah Tan Yun mengangguk pada Li Xin, dia membungkuk pada Tianzun Lingxia dan berkata, murid telah melihat guru, ucap Tan Yun. Iya, tidak buruk, ucap Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dan memuji tanpa ragu, Yun, kamu sudah menjadi kaisar suci kelas 2, kecepatan kultivasimu benar-benar luar biasa, ucap Lingxia Tianzun. Terima kasih atas pujianmu, ucap Tan Yun dengan hormat. Setelah itu, Tan Yun mengepalkan tinjunya ke arah Mu Zhen Tianzun dan berkata, saya telah melihat kakak senior, ucap Tan Yun. Iya, Mu Zhen Tianzun tersenyum, dan ada sedikit rasa malu di wajahnya yang menakjubkan. Sejak zaman kuno, wanita cantik menyukai pahlawan. Mu Zhen Tian yang memiliki kesan baik tentang Tan Yun sebelumnya, ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme di kota militer Qingtian, dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah kembali ke Hongmeng Shenceng, bayangan Tan Yun itu terus melekat di pikirannya. Pada saat ini, setelah melihat Tan Yun lagi, Mu Zhen Tianzun tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, perasaan ini sangat aneh. Dia yang tidak pernah tergerak oleh pria manapun, tidak mengerti kasih sayang seperti apa yang dia miliki untuk Tan Yun sekarang. Yu Chihao yang selalu mengikuti setiap gerakan Mu Zhen Tianzun, tidak bisa menahan cemberut, dan berpikir dalam hati, mengapa Mu Zhen terlihat malu ketika menghadapi anak ini, ucap Yu Chihao di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Yu Chihao memberi Tan Yun ekspresi tanpa suara, dan berkata, adik junior kecil, Mu Zhen adalah milikku, jangan merampokku, ucap Yu Chihao. Kata-kata Yu Chihao mengandung ancaman. Setelah mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening. Adegan berikutnya membuat Yu Chihao merasa malu. Kakak, siapa dia? Ucap Tan Yun bertanya, menunjuk Yu Chihao dengan jarinya. Mu Zhen Tianzun tersenyum ringan, dan sepasang lesung pipit muncul di wajahnya yang bisa dipatahkan dengan bermain peluru. Adik laki-laki, namanya Yu Chihao, dia adalah saudara keduamu, ucap Mu Zhen Tianzun. Oh, ternyata saudara kedua, Tan Yun mengerutkan kening. Berkerut, kakak senior, apakah Anda dan kakak laki-laki kedua adalah rekan Tao, ucap Tan Yun. Ah, teman Tao apa, ucap Mu Zhen Tianzun. Begitu kata-kata ini keluar, Yu Chihao merasakan panas yang membakar di pipinya. Tindakan Yun tidak diragukan lagi memukul muka. Mu Zhen Tianzun tiba-tiba menatap Yu Chihao dengan sisi dingin, saudara kedua, tolong jangan bicara omong kosong, tidak mungkin bagi saya dan Anda sekarang, dan itu bahkan lebih tidak mungkin di masa depan, saya tidak menyukaimu, ucap Mu Zhen Tianzun. Ditolak oleh wanita tercinta di tempat, Yu Chihao menekan keinginan untuk mencabik-cabik Tan Yun, dan tersenyum malu, kakak perempuan, aku tahu, jangan marah, aku tidak akan bicara omong kosong lagi di masa depan, ucap Yu Chihao. Yah, ambil ini sebagai contoh, ucap Mu Zhen Tianzun. Setelah itu, dia mengabaikan Yu Chihao, kuhuk. Setelah Lingxia Tianzun batuk ringan, dia memperkenalkan Tan Yun kepada kakak perempuan dan kakak laki-laki senior Tan Yun yang tersisa. Setelah itu, Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, Yuner, guru mencarimu hari ini karena dua alasan, yang pertama adalah agar kamu dan saudara-saudaramu saling mengenal, kedua, untuk menyelesaikan Anda dan kontradiksi antara kakak laki-laki ketiga dan kakak perempuan keempat. Kalian semua adalah murid yang disukai oleh guru, dan saya harap Anda bisa rukun dan saling menghormati, ucap Lingxia Tianzun. Tan Yun dengan hormat berkata, Guru, tidak ada kontradiksi antara murid dan kakak laki-laki senior ketiga dan kakak perempuan keempat, ucap Tan Yun. Tidak, Lingxia Tianzun berkata, apakah Anda tidak memiliki konflik karena pasir hisap emas di luar angkasa, ucap Lingxia Tianzun. Guru, Anda terlalu khawatir. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Tan Yun tersenyum sedikit, pasir apung emas spasial dicari oleh paman saya, Tuan Bai Feng untuk murid. Itu adalah sumber spasial pasir hisap emas yang dia temukan lebih dulu.
Sementara pamanku membawa orang ke tambang, kakak laki-laki ketiga mengambil sepupunya dan kakak perempuan keempat untuk menempatinya secara paksa. Untuk nanti, aku pergi ke tambang untuk mencari kakak dan adik, dan meminta mereka untuk mengembalikan tambang, tetapi saya tidak menunggu murid untuk berbicara. Sepupu saudara itu meneriakinya, kata-katanya sangat jelek dan tidak mendidik. Jadi murid itu memberinya sedikit pelajaran. Guru, beginilah keadaannya, Tan Yun berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Bagaimanapun, apakah itu kakak laki-laki ketiga atau kakak perempuan keempat, mereka selalu lebih tua dan secara paksa menempati tambang, sebagai adik junior, saya tidak peduli dengan mereka. Guru, saya tidak peduli jika murid adalah korban, sekarang, mungkinkah kakak laki-laki ketiga dan kakak perempuan keempat masih ingin berdebat dengan saya, ucap Tan Yun. Pernyataan Tan Yun dapat dikatakan bebas kebocoran, dan orang-orang tidak bisa tidak melihatnya dengan kekaguman. Ibu, Jing Yun benar-benar cerdik, ucap Li Xin tersenyum pada Tan Yun dan berkata kepada Lingxia Tianzun lewat transmisi suara. Yah, dia memang cukup cerdik, ucap Lingxia Tianzun. Ketika Lingxia Tianzun mentransmisikan suara, Zhao Wei dan Yang Yuxin sudah penuh amarah di hati mereka. Keduanya ingin membantah, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada alasan untuk membantah sama sekali. Wei, Yuxin, adik laki-laki juniormu sangat berpikiran terbuka, apakah kamu masih ingin berdebat dengannya, ucap Lingxia Tianzun berkata dengan ringan. Puan, ini adalah pekerjaan murid yang sedikit tidak pantas, ucap Zhao Wei dan Yang Yuxin berkata serempak, mereka memandang Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, saya harap adik laki-laki itu tidak disalahkan, ucap keduanya. Zhao Wei segera tertawa, adik laki-laki kecil, saya di bawah bimbingan guru, dan saudari keempat telah mempelajari seni pemurnian sepanjang hidupnya. Pasir hisap emas luar angkasa adalah bahan yang sangat langka untuk pemurnian, saya dan saudara perempuan keempat, dapat sebagian, bukan, ucap Zhao Wei. Yang Yuxin juga berpura-pura dengan tatapan sangat antusias, dia berkata, adik junior kecil, bagikan beberapa dengan saya dan kakak senior ketiga Anda, ucap Yang Yuxin. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Tan Yun akan setuju, hanya Li Xin dan Mu Zhen Tianzun yang berpikir bahwa dengan kepribadian Tan Yun, mereka pasti tidak akan setuju. Memang itu, kakak laki-laki 3 dan kakak perempuan 4, saya sangat menyesal, saudara laki-laki dan perempuan di pasir hisap emas ruang itu tidak cukup, benar-benar tidak ada cara untuk memberikannya kepada Anda. Tan Yun memasang tampang murah hati, saya akan memberi tahu Anda ketika saya menemukan sumber milik saya di masa depan pada kalian berdua, ucap Tan Yun. Zhao Wei mengerutkan kening, adik junior, Anda tidak tahu seni pemurnian, untuk apa pasir hisap emas ruang angkasa? Jika Anda menginginkan pasir hisap emas ruang angkasa, Anda membutuhkan seseorang untuk memperbaiki artefak untuk Anda. Beri saya pasir hisap emas ruang angkasa dan kakak perempuan keempat Anda, kami akan membantu Anda memperbaiki artefak, bagaimana dengan sisa pasir hisap emas ruang angkasa, ucap Zhao Wei. Oke, Tan Yun setuju. Tapi apa yang Tan Yun katakan selanjutnya membuat semua orang kecuali Mu Zhen Tianzun tercengang. Tan Yun berkata, kakak 3 dan kakak 4, saya akan menggunakan pasir hisap emas spasial ini untuk memperbaiki menara ruang waktu Tianzun berkualitas tinggi, Anda berjanji untuk membantu saya memperbaikinya, dan saya akan memberi Anda semua pasir hisap emas spasial, ucap Tan Yun. Jing Yun, kamu mempermainkan kami, kemarahan Zhao Wei pecah, yang tidak bisa lagi ditahan, dan berkata dengan tegas, melihat seluruh alam Dewa Hongmeng, tidak ada lebih dari 5 jari yang bisa menyempurnakan menara ilahi ruang waktu yang mulia surgawi dengan kualitas terbaik, tetapi Anda sengaja mengatakannya. Kamu ini jelas karena tidak ingin memberi kita pasir hisap emas spasial, ucap Zhao Wei. Mendengar ini, Tan Yun mengangkat bahu dan berkata, kakak ketiga, tidak tepat bagimu untuk berteriak seperti ini, ucap Tan Yun. Lingxia Tianzun mengerutkan kening, dan ketika dia hendak melakukannya berbicara, kalimat berikutnya Tan Yun mengejutkannya. Kakak ketiga, jangan duduk dan menonton langit, bagaimana kamu bisa begitu yakin, bahwa aku tidak tahu seni pemurnian, ucap Tan Yun. Yuner, apakah kamu tahu seni pemurnian, ucap Lingxia Tianzun cukup penasaran. Iya, guru, Tan Yun membungkuk dan berkata, kakak perempuan tertua mencatat pengalaman menempanya dan menunjukkannya kepada murid.
Murid akan mengingat semua pengalaman pemurnian master, dan Tuer telah mempelajari kitab suci 4 teknik selama ratusan juta tahun di Menara Dewa Ruang Waktu. Tuer berpikir bahwa sekarang keterampilan menempa Tuer cukup bagus, ucap Tan Yun. Muzhen Tianzun yang berada di sampingnya, tersenyum tanpa menunjukkan giginya. Dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa dia tidak pernah menunjukkan kepada Tan Yun kitab suci dari 4 teknik. Tapi dia tahu betul bahwa 4 keterampilan semua orang yang hadir tidak sedalam milik Tan Yun. Karena penulis Divine Canon of Four Technique adalah Tan Yun. Mendengar ini, mata Lingxia Tianzun menunjukkan sentuhan keterkejutan. Benarkah, belajar otodidak tanpa guru, ucap Lingxia Tianzun. Tan Yun berkata sambil tersenyum, Guru, Anda hanya bisa menyalahkan bakat murid karena begitu baik, ucap Tan Yun. Kamu banyak memang nakal, Lingxia Tianzun memuji dengan matanya, seberapa tinggi kamu dalam seni pemurnian, ucap Lingxia Tianzun. Murid ini tidak begitu jelas, jadi saya mencari pasir hisap emas ruang angkasa untuk mencoba pemurnian, namun, murid ini berpikir bahwa keterampilan pemurnian sedikit lebih kuat daripada saudara senior ketiga, ucap Tan Yun. Pernyataan santai Tan Yun hanya biasa-biasa saja di mata Lingxia Tianzun. Tapi di hati Zhao Wuyi, itu adalah provokasi dan tamparan Ci Guo di wajahnya. Adik junior kecil, apa maksudmu dengan itu? Maksudmu kakak senior? Aku tidak sebaik kamu, ucap Zhao Wuyi. Wajah Zhao Wuyi tenggelam. Kakak ketiga, mengapa kamu sangat peduli? Aku hanya mengatakannya dengan santai, ucap Tan Yun. Guru, jujur saja, murid ini sangat kesal melihat adik laki-lakiku. Karena dia mengatakan bahwa magangku tidak sebaik dia, magang ingin bersaing dengannya, ucap Zhao Wuyi. Lingxia Tianzun mengerutkan kening, lalu tersenyum, menurutnya, beberapa gesekan antara saudara dan saudari itu normal. Oke, Lingxia Tianzun berkata, aku juga ingin melihat Yuner sebagai guru, berapa banyak yang kamu ketahui tentang seni pemurnian, Yuner apakah kamu berani bertarung, ucap Lingxia Tianzun. Tan Yun dengan hormat berkata, kembali ke guru, murid ingin mencobanya, ucap Tan Yun. Yah, itu berani, aku lupa memberitahumu, kakak laki-laki ketigamu adalah seorang guru bijak, ucap Lingxia Tianzun. Ah, sangat kuat, ucap Tan Yun pura-pura kaget. Kenapa kamu takut, ucap Zhao Wuyi mendengus dingin. Apa yang aku takutkan, bagaimanapun, aku tidak akan malu jika aku kalah, tetapi jika kamu kalah, kakak ketiga, kamu akan kehilangan muka, ucap Tan Yun tertawa. Aku akan kalah darimu, bermimpi, Zhao Wuyi tertawa tanpa malu-malu dan berkata, aku adalah kakak laki-laki, aku akan membiarkanmu, bagaimana kamu bisa membandingkannya, ucap Zhao Wuyi. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, bandingkan seperti yang kamu katakan, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Lingxia Tianzun berkata, oke, diam saja dan temukan seseorang untuk memberimu pertanyaan untuk guru, ucap Lingxia Tianzun. Setelah itu, Lingxia Tianzun memandang ke samping ke arah Li Xin dan berkata, pergi dan temukan Penatua Ling, ucap Lingxia Tianzun. Ketika mereka mendengar kata, Ling tua, kecuali Tan Yun dan Lingxia Tianzun, ekspresi kekaguman muncul di wajah semua orang. Karena keahlian Ling tua adalah orang nomor 1 di alam Dewa Hongmeng, dan sekarang dia adalah pengrajin suci. Baik ibu, setelah Li Xin menjawab, dia berjalan keluar aula. Ketika dia melewati Tan Yun, dia berhenti dan tersenyum, meskipun saya tidak berpikir Anda adalah lawan Zhao Wuyi, saya masih mendukung Anda untuk menang, ucap Li Xin. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Li Xin melangkah keluar dari istana tertinggi. Melihat bahwa wanita yang dicintainya begitu baik kepada lawannya, Zhao Wuyi harus menekan amarahnya di dalam hatinya. Jing Yun, aku akan membuatmu kalah telak nanti, ucap Zhao Wuyi. Pada saat ini, transmisi suara Tan Yun, nadanya penasaran, Muzhen, siapa Penatua Ling, melihat ekspresi orang lain, sepertinya dia sangat pandai pemurnian, ucap Tan Yun. Yah, itu sangat kuat, Muzhen Tianzun berkata pelan, namun, kamu kenal orang ini, ucap Muzhen Tianzun. Aku tahu, ucap Tan Yun bingung. Ya, Muzhen Tianzun berkata melalui transmisi suara, dia adalah mantan anak alatmu Ling Tong, dan sekarang dia adalah master alat terhormat Dewa Peringkat Suci, ucap Muzhen Tianzun. Tan Yun menghela nafas diam-diam.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang bocah perkakas kecil di sampingnya di masa lalu sekarang menjadi master alat suci. Tan Yun berkata melalui transmisi suara, "Yah, aku ingat dia, bakat pemurnian alatnya berbeda dari orang biasa. Saya pikir dia telah dibunuh oleh Lingxia Tianzun, saya tidak pernah berpikir bahwa dia juga mengkhianati saya," ucap Tan Yun. "Kamu salah paham padanya," Mu Zhen Tianzun berkata, "di masa lalu, setelah kamu mati, dia lebih baik mati daripada menyerah pada Lingxia Tianzun. Hanya saja Tianzun Lingxia menangkap keluarganya, mengancamnya, dan memintanya untuk memperbaiki peralatan untuknya. Sampai sekarang, keluarganya masih di bawah kendali Lingxia Tianzun," ucap Mu Zhen Tianzun. Mendengar ini, Tan Yun berkata melalui transmisi suara. "Apakah ini benar?" ucap Tan Yun. "Tepat," ucap Mu Zhen Tianzun. "Bagaimana keadaannya sekarang?" tanya Tan Yun melalui transmisi suara. "Ini adalah alam Raja Dewa tingkat 8, Mu Zhen Tianzun berkata, dia layak dipercaya," ucap Mu Zhen Tianzun. Sama seperti Tan Yun dan Mu Zhen Tianzun mentransmisikan suara, Li Xiyin dan seorang lelaki tua berambut putih memasuki aula Tianzun. "Ling Tong telah melihat Tuan Tianzun," ucap Ling Tong menghadapi Lingxia Tianzun dengan ekspresi acuh tak acuh. Jika itu orang lain, Lingxia Tianzun pasti sudah membunuhnya sejak lama, tapi Ling Tong enggan membunuhnya. Hanya ada satu alasan, karena dia adalah ahli perkakas yang menghormati dewa peringkat suci, pemurni telah lama menjadi tokoh terkemuka di alam Dewa Hongmeng. "Iya, Lingxia Tianzun telah lama terbiasa dengan penampilan Ling Tong," dia berkata dengan acuh tak acuh, "saya memanggil Anda ke sini hari ini karena saya ingin Anda mengajukan beberapa pertanyaan tentang cara memurnikan senjata dan menguji kedua murid saya," ucap Lingxia Tianzun. "Tuan Tianzun, jika Anda membandingkan seni peralatan pemurnian, Anda tidak perlu orang tua ini untuk bertanya kan?" Ling Tong berkata, "Biarkan mereka memperbaiki senjata ajaib secara langsung, siapapun yang memurnikan dengan peringkat yang lebih tinggi secara alami akan menjadi pemenangnya," ucap Ling Tong. Lingxia Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dengan begitu, itu benar-benar buang-buang waktu, jika Anda memperbaiki artefak yang dihormati manusia, bahkan jika Anda memperbaikinya dengan senjata ajaib ruang waktu, dunia luar akan memakan waktu ribuan tahun. Tianzun ini tahu bahwa kamu memiliki pertanyaan untuk menguji siapa yang memiliki keterampilan yang lebih mendalam dalam seni pemurnian, kamu dapat melakukan seperti yang dikatakan Tianzun ini," ucap Lingxia Tianzun. Mendengar ini, Ling Tong berkata, "Baiklah, saya mengerti," ucap Ling Tong. Setelah itu mengatakan ini, Ling Tong mengabaikan Tan Yun dan yang lainnya dan berkata, "Siapa dengan siapa?" ucap Ling Tong. Zhao Wuyi sudah lama terbiasa dengan ketidakpedulian Ling Tong, jadi dia melangkah maju. Tan Yun juga maju selangkah dan membungkukkan tangannya pada Ling Tong. Alis putih Ling Tong bergetar sedikit, dan berkata dengan ringan, "Orang tua ini mengajukan pertanyaan, dan Anda masing-masing memberikan pertanyaan kepada yang lain. Siapapun yang dapat menjawab pertanyaan dengan jawaban yang paling benar akan menang. Tidak ada kecurigaan memberikan transmisi suara kepada siapapun di antara kalian," ucap Ling Tong. Tan Yun dan Zhao Wuyi berkata serempak, "Baik senior." "Om." Ling Tong menyatakan kesadarannya di udara, dan memandang mereka berdua dan berkata, "Siapa yang mulai dulu?" ucap Ling Tong. Zhao Wuyi memandang Tan Yun dan berkata, "Adik kecil, aku akan membiarkanmu pergi dulu," ucap Zhao Wuyi. "Oke, kalau begitu aku pergi dulu," ucap Tan Yun tertawa sebagai tanggapan. Pada saat ini, termasuk Lingxia Tianzun, semua orang ingin melihat masalah apa yang akan dihadapi Tan Yun. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat semua orang tercengang. Tapi Tan Yun yang menatap Zhao Wuyi dengan tatapan jijik di matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa milik pasir hisap emas luar angkasa?" ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, Zhao Wuyi tertawa, dan kata-katanya penuh sarkasme, "Adik junior kecil, lihat Anda benar-benar tidak mengerti seni peralatan pemurnian, jadi diperkirakan Anda akan memperlakukan masalah anak seperti itu sebagai sulit," ucap Zhao Wuyi. Li Xiyin buru-buru berkata, "Jing Yun, tolong ubah pertanyaan, ini benar-benar terlalu sederhana, pertanyaan ini terlalu sederhana, semua orang tahu jawabannya," ucap Li Xiyin. "Iya, saudara Jing Xian," ucap Li Ximin setuju. Mendengar ini, Tan Yun masih tersenyum dan berkata, "Xiyin, Ximin, bagaimanapun juga,
kakak ketiga juga adalah kakakku, jadi mengapa tidak membiarkannya bertanya? Selain itu, ada lebih banyak pertanyaan yang akan datang, itu tidak mudah, cukup bagiku untuk mengalahkannya. Juga, menurut pendapatku, mengalahkan kakak laki-laki ketiga sesederhana apa atribut yang dibunuh aliran emas ruang, ucap Tan Yun. Ini penghinaan. Penghinaan Ci Guo. Mendengar ini, senyum di wajah Zhao Wei menghilang dan digantikan oleh kemarahan. Adik junior kecil, kamu terlalu gila, Zhao Wei berkata dengan dingin, aku adalah seorang guru bijak yang bermartabat, kamu benar-benar mempermalukanku, ucap Zhao Wei. Kakak, kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, aku membiarkanmu sekali, bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku? Juga, apakah aku terlalu gila atau kamu terlalu lemah, kita lihat sendiri nanti, ucap Tan Yun. Oke, sekarang, berhenti berdebat, Lingxia Tianzun berkata, mari kita mulai permainannya, ucap Lingxia Tianzun. Baik guru, setelah Zhao Wei menjawab, dia memelototi Tan Yun, menarik napas dalam-dalam, dan menenangkan diri, pasir hisap emas luar angkasa adalah bahan pemurnian yang langka. Karena pasir ini mengandung atribut waktu dan ruang, begitulah adanya yang disebut pasir hisap emas ruang. Atributnya adalah dua atribut utama ruang dan waktu, ucap Zhao Wei. Ling Tong mengangguk ketika mendengar kata-kata, ya, jawabannya benar, Zhao Wei memenangkan putaran pertama. Tanpa menunggu Ling Tong selesai, Tan Yun tiba-tiba berkata, Ling Tua tidak terburu-buru untuk mengumumkan bahwa junior masih ragu untuk bertanya padanya, junior berpikir dia salah, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, Lingxia Tianzun, Mu Zhen Tianzun, Ling Tong bahkan semua orang mengerutkan kening. Salah. Bagaimana bisa salah? Semua orang tahu bahwa pasir hisap emas ruang angkasa adalah dua atribut utama ruang dan waktu. Hahaha, Zhao Wei tiba-tiba tertawa, dan akhirnya menemukan kesempatan untuk mengkritik Tan Yun, adik muda, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah, Anda benar-benar bodoh, ucap Zhao Wei. Puan muda Jing, Anda mempertanyakan wasit lama, ucap Ling Tong. Alis putih Ling Tong berkedut, dan dia menyipitkan mata pada Tan Yun dengan sangat tidak senang. Junior tidak mempertanyakan senior, Tan Yun berkata tidak dengan arogan. Karena ini adalah permainan, junior tidak dapat memiliki pendapat yang berbeda dan tidak mengungkapkannya, ucap Tan Yun. Katakan, ucap Ling Tong berkata dengan sungguh-sungguh. Senior, jangan khawatir, junior secara alami akan mengatakannya, Tan Yun berkata, melihat sekeliling kerumunan dan berkata, saya telah membaca sisa-sisa klasik yang kebetulan merekam pasir hisap emas ruang, tercatat di atas bahwa pasir hisap emas ruang memiliki tiga atribut utama, di antaranya ada atribut waktu dan ruang, dan ada atribut tersembunyi. Bolehkah saya bertanya kepada kakak ketiga dan pena tua Ling, atribut tersembunyi, bukankah itu atribut pasir hisap emas luar angkasa, ucap Tan Yun. Mendengar ini, sudut mulut Zhao Wei sedikit terangkat. Atribut tersembunyi dihitung secara alami, tetapi atribut tersembunyi apa yang dimiliki pasir hisap emas spasial, apakah kamu mengerti ini, ucap Zhao Wei. Haha, Tan Yun terkekeh, kakak ketiga, jangan terlalu sombong, adik kecil ingin kamu mengajukan pertanyaan sederhana sekali. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu bahkan tidak tahu pasir hisap emas luar angkasa. Saya tidak mengerti atribut Sage, saya sangat ingin tahu, bagaimana Anda menjadi Master Sage, ucap Tan Yun. Wajah Zhao Wei tenggelam, berhentilah bicara omong kosong, karena Anda mengatakan bahwa ada atribut tersembunyi ketiga, maka Anda katakan, berhenti berpura-pura menjadi misterius di sini, ucap Zhao Wei. Tan Yun tersenyum dan langsung berkata dengan wajah datar, selain atribut waktu dan ruang, pasir hisap emas spasial juga memiliki sifat logam tersembunyi, ucap Tan Yun. Metalik, apakah kamu bercanda? Zhao Wei tersenyum dan berkata, bagaimana pasir hisap emas ruang angkasa bisa menjadi logam, ucap Zhao Wei. Ketidaktahuan, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun mengucapkan kata itu, wajah Zhao Wei tiba-tiba menjadi dingin, kamu bicara lagi, ucap Zhao Wei. Bisakah kamu berhenti bertarung, ucap suara Tan Yun tiba-tiba menjadi dingin, selanjutnya, saya akan mengkonfirmasi kepada Anda bahwa sifat logam pasir hisap emas luar angkasa akan membuat Anda mengenali apakah kelas saya yang membuat kapak, atau ketidaktahuan Anda, ucap Tan Yun. Bas. Kekosongan bergetar di tengah,
Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan ratusan partikel pasir hisap emas spasial terbang keluar dari cincin surgawi. Kemudian, Tan Yun memandang kerumunan dan berkata, nama bahan pemurnian tidak keluar dari udara tipis. Karena ada karakter emas di pasir hisap emas ruang, itu berarti orang yang menamai pasir ini tahu itu mengandung logam, dan bukan karena warna emasnya, karakter emas ditambahkan. Siapa yang memiliki kualifikasi atribut kayu, ucap Tan Yun. Pada saat ini, saudara perempuan ke-8 Tan Yun, Luo Yu datang ke Tan Yun selangkah demi selangkah dan berkata dengan nada senyum, adik junior kecil, saya memenuhi syarat dalam 5 elemen, ucap Luo Yu. Luo Yu mengenakan gaun biru panjang dari lantai ke langit-langit, dengan sosok anggun dan tinggi, pinggang penuh tangan, fitur wajah indah, dan kulit seperti salju, kecantikannya tidak kalah dengan Mu Zhen Tianzun. Kakak senior 8, tolong nyalakan api dulu dan bakar ratusan butir pasir hisap emas spasial, kata Tan Yun. Oke, Luo Yu tersenyum, menjentikkan jarinya, seberkas api terbang keluar dari jari giok, dan mulai membakar ratusan butir pasir hisap emas ruang angkasa. Segera, pasir hisap emas ruang angkasa dibakar dan berubah menjadi merah. Pada saat ini, semua orang, termasuk Ling Tong, menatap pasir hisap emas spasial dalam kebingungan dan keheningan. Setelah beberapa saat, ketika pasir hisap emas luar angkasa berubah menjadi merah, Tan Yun berkata, semuanya, perhatikan baik-baik, selanjutnya, ratusan butir pasir hisap emas luar angkasa akan mekar dengan sifat logam. Amati dengan cermat, ucap Tan Yun. Semua orang melihat ekspresi serius Tan Yun, dan tidak bisa tidak bingung, mungkinkah pasir hisap emas spasial benar-benar menyembunyikan metalik. Saat semua orang memikirkannya, Tan Yun memandang Luo Yu dan tiba-tiba berkata, kakak senior 8, lepaskan kekuatan kayu dan tutupi pasir hisap emas di angkasa, ucap Tan Yun. Oke, saat itu didorong keluar dari udara, kekuatan kayu padat dilepaskan, menutupi ruang pasir hisap emas yang tergantung di kehampaan. Segera, pemandangan yang luar biasa terjadi. Tiba-tiba, ratusan butir pasir hisap emas spasial meledak dengan seberkas kekuatan emas yang tak terlihat. Mekarnya kekuatan emas, seperti kilatan di wajan, menghilang tak terlihat. Wosh! Lingxia Tianzun tampak terkejut, berdiri tiba-tiba dari tempat duduknya, dan berseru, ini benar-benar logam, ucap Lingxia Tianzun. Meskipun Lingxia Tianzun didasarkan pada Dansu, dia juga seorang ahli perkakas Tianzun peringkat suci saat ini. Dia benar-benar terkejut. Tidak bisa dipercaya, ucap Ling Tong. Tubuh tua Ling Tong bergetar hebat. Sebagai pengrajin yang dihormati dewa tingkat bijak, dia tiba-tiba merasa bahwa dia masih sangat kecil dalam proses pembuatan. Sedikit yang tidak tahu bahwa pasir hisap emas spasial masih memiliki sifat logam tersembunyi. Pada saat ini, para penonton terkejut. Dan mata Luo Yu melebar, menatap Tan Yun dengan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa adik laki-laki juniornya sangat baik. Dan Mu Zhen Tianzun dan Li Xiyin menatap Tan Yun, mata indah mereka dipenuhi dengan kekaguman. Ini benar-benar luar biasa, hati Mu Zhen Tianzun bertabrakan, dia layak menjadi reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, dia sangat hebat, ucap Mu Zhen Tianzun di dalam hatinya. Di sisi lain, Zhao Wei benar-benar terpana. Setelah keheningan yang lama di aula, Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dengan persetujuan, Yuner, kamu benar. Kamu benar-benar membuka mata saya hari ini, dan saya telah hidup selama ribuan tahun. Saya masih tidak tahu bahwa ada logam di pasir hisap emas ruang, ucap Lingxia Tianzun. Tan Yun membungkuk dan berkata, Guru, itu juga kebetulan bahwa murid dapat memenangkan permainan ini, karena murid juga belajar tentang klasik yang tidak lengkap. Oh ya, jika Tuer mengingat dengan benar, jika pasir hisap emas ruang hanya memiliki sifat waktu, ruang, dan logam, tidak cukup untuk disebut pasir hisap ruang, itu harus disebut pasir ruang, ucap Tan Yun. Jing Xiaoyou, apa maksudmu, berbicara tentang kata, aliran, juga sangat luas, ucap Ling Tong. Pada saat ini, Ling Tong membuka mulutnya. Namanya untuk Tan Yun berubah dari tuan muda Jing menjadi teman kecil Jing, dan dapat dilihat bahwa dia menyukai Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.